warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nesmatul Asriyah dengan NIM 203110141 dari tingkat 1A Prodi D3 Keperawatan Padang, mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes RI Padang. Baiklah, jadi di video kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai materi biokimia, yaitunya tentang hormon. Nah, video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu biomedik master, yaitu tentang hormon. Nah, baik, langsung saja kita masuk ke materi pembelajarannya. Mari saksikan. Ini merupakan gambar bentuk dari hormon. Apa itu hormon? Hormon adalah suatu zat kimia yang bertugas sebagai pembawa pesan yang disekresikan oleh sejenis jaringan dalam jumlah kecil dan dibawa oleh darah menuju target jaringan di bagian lain dari tubuh untuk merangsang aktivitas biokimia atau fisiologis yang khusus. Nah, hormon ini juga disebut substansi kimia spesifik yang dihasilkan oleh kelenjar tubuh yang langsung dicurahkan masuk ke dalam aliran darah dan dibawa ke jaringan tubuh untuk membantu dan mengatur fungsi fisiologisnya. Hormon dibutuhkan dalam jumlah yang standar, maksudnya tidak kurang dan tidak lebih. Jika kurang atau lebih, maka akan terjadi kelainan dan dapat mengganggu proses metabolisme tubuh. Nah, ciri-ciri dari hormon itu yaitu yang pertama, diproduksi dan disekresikan ke dalam darah oleh sel kelenjar endokrin. Yang kedua yaitu mengadakan interaksi dengan reseptor khusus yang terdapat di sel target. Yang ketiga, memiliki pengaruh mengaktifkan enzim khusus. Dan yang keempat, memiliki pengaruh tidak hanya terhadap satu sel target, tetapi dapat juga mempengaruhi beberapa sel target yang berlainan. Hormon ini juga memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, memacu pertumbuhan dan metabolisme, yang kedua, memacu reproduksi, yang ketiga, mengatur keseimbangan cairan tubuh atau homeostasis, dan yang keempat yaitu mengatur tingkah laku manusia. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kerja hormon ini yaitu yang pertama, kecepatan sintesis hormon dan sekresi hormon dari kelenjarnya. Yang kedua yaitu sistem transportasi hormon di dalam plasma. Yang ketiga, reseptor hormon khusus yang terdapat pada organ sasaran yang berbeda dengan letak reseptornya. Yang keempat, kecepatan degradasi hormon. Yang kelima, kecepatan perubahan hormon dari bentuk inaktif menjadi bentuk yang aktif. Dan yang terakhir yaitu jarak. Nah, jadi pada makhluk hidup khususnya manusia, hormon dihasilkan oleh kelenjar yang tersebar dalam tubuh. Cara kerja hormon ini butuh waktu yang lama. Alasannya karena hormon yang dihasilkan akan langsung diedarkan oleh darah melalui pembuluh darah, sehingga memerlukan waktu yang panjang untuk prosesnya. Nah, kelenjar dalam tubuh manusia ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, kelenjar eksokrin, yaitu kelenjar yang tidak mempunyai saluran khusus dalam penyaluran hasil sekretnya atau getahnya. Yang kedua, kelenjar endokrin, yaitu kelenjar yang tidak mempunyai saluran khusus dalam penyaluran hasil sekretnya atau getah, seperti kelenjar hipofisis, tiroid, timus, dan lain sebagainya. Kelenjar eksokrin tadi contohnya seperti kelenjar-kelenjar yang ada pada pencernaan. Kelenjar berdasarkan letak terbagi atas beberapa macam, yaitu yang pertama, hipotalamus yang menghasilkan hormon TRH, CRH, PRH, dan PIH. Yang kedua, hipofisis terbagi menjadi dua, yaitu lobus anterior yang menghasilkan hormon FSH, LH, LTH, dan TSH. Yang kedua yaitu lobus posterior yang menghasilkan hormon ADH dan oksitosin. Nah, yang ketiga macam kelenjar ini yaitu tiroid yang menghasilkan hormon tiroksin dan triioditirosin. Yang keempat yaitu paratiroid menghasilkan hormon PTH. Yang kelima, pankreas menghasilkan hormon
glukagon, dan insulin. Yang keenam, adrenal menghasilkan hormon aldosteron. Nah, yang ketujuh, membran mukosa usus yang menghasilkan hormon gastrin dan sekretin. Yang terakhir yaitu yang kedelapan, testis menghasilkan sejumlah hormon jantan yang secara keseluruhan disebut dengan androgen. Yang paling berpotensi adalah hormon testosteron. Bagaimana mekanisme kerja hormon ini? Yaitu pada reseptor, mekanisme kerja hormon ini yaitu hormon bekerja melalui pengikatan dengan reseptor spesifik. Pengikatan dari hormon ke reseptor ini pada umumnya memicu suatu perubahan penyesuaian pada reseptor yang sedemikian rupa sehingga menyampaikan informasi kepada unsur spesifik lain dari sel. Reseptor ini terletak pada permukaan sel atau intraseluler. Interaksi permukaan hormon reseptor memberikan sinyal pembentukan dari messenger kedua. Nah, interaksi hormon reseptor ini menimbulkan pengaruh pada ekspresi gen. Saat interaksi hormon reseptor ini, hormon menemukan permukaan dari sel melalui kelarutannya serta disosiasi mereka dan dari protein mengikat plasma. Selanjutnya, hormon yang berikatan dengan permukaan sel kemudian berikatan dengan reseptor, yaitu reseptor sitoplasmik. Pada beberapa kasus, contohnya pada hormon estrogen. Nah, hormon juga perlu untuk mempenetran inti sel, yang kemungkinan melalui pori-pori dalam membran inti untuk berikatan dengan reseptor inti setempat. Jadi, itulah kira-kira mekanisme kerja dari hormon ini. Nah, akibat dari masalah hormon ini bisa menimbulkan stres, jerawat dan pilek, darah tinggi, kurang gairah, rambut bisa rontok, dan kurang percaya diri, dan masih banyak hal-hal yang bisa ditimbulkan dari masalah hormon ini. Baiklah, demikianlah video pembelajaran yang bisa saya jelaskan tentang biokimia, yaitunya hormon. Semoga bisa menambah wawasan dan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.